Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsah 91. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini aku akan membawakan tutorial khusus untuk edukasi atau khusus untuk pemula dengan metode anyaman zigzag tanpa jahit. Iya, jadi karya yang aku buat kali ini adalah sejenis dompet, tetapi juga bisa dijadikan tas juga. Dah, untuk bahannya ini dari bungkus kopi white coffee, dan di sini untuk tahapan pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang proses pemotongan. Jadi di sini untuk bungkus kopi white coffee pemotongannya seperti ini ya. Di bagian atas dan di bagian bawah dipotong, jadi diusahakan untuk bungkus kopinya dengan posisi pemotongan seperti ini ya, untuk mendapatkan motif kopi yang berwarna merah atau biji kopinya. Jadi nanti akan kita ambil di situ sebagai motif yang menonjol di situ ya. Lalu kita akan ukur untuk panjang yang sudah terbuat atau yang sudah terbentuk di sini. Ini ukurannya adalah 6 cm. Ya, jadi seperti ini ya proses pemotongannya. Setelah itu kita akan melipatnya. Posisi melipat dibalik dahulu, lalu kita tekuk untuk bungkus bagian bawah seperti ini. Jadi diperhatikan untuk bagian lipatannya karena ukurannya berbeda. Untuk lipatan bagian bawah atau yang lebih sempit ya, ini untuk ukuran lebarnya jika dihitung, ini untuk yang ukuran yang lebar ya, lebih lebar ini 1,5 cm, dan yang sebelahnya ini adalah 1 cm. Jadi ingat-ingat 1,5 cm dan 1 meter. Lalu dilipat kembali menjadi satu lipatan seperti ini ya, karena nanti akan kita ambil motifnya. Nah, jika sudah terbentuk bekas dari lipatan seperti ini, kita akan melipatnya ke dalam. Jadi dilipat seperti ini. Di sini membutuhkan ketelatenan dan juga kehati-hatian ya, karena diusahakan untuk lipatan bagian bawah jangan sampai terlepas. Nah, ini seperti ini. Dilipat untuk bagian bawah dan juga atas dahulu. Setelah itu dilipat seperti ini dan dimasukkan kembali menjadi satu lipatan. Iya, jadi di sini kita akan mengambil motif biji kopi yang berwarna merah. Jadi untuk posisi biji kopi dipinggirkan dahulu seperti ini posisinya. Iya, ini dia hasilnya. Lalu kita akan ukur ukuran lebar dari lipatan yang saya buat di sini. Ini adalah 2 cm. Nah, ini adalah bentuk dari anyaman zigzag tanpa jahit. Untuk linknya, untuk jika yang ingin mempelajari tutorialnya lebih dalam, bisa cek di link berikut ini ya, yang sudah saya tunjukkan atau rekomendasikan. Nah, ini untuk kesulitan untuk beberapa para subscriber aku ya di sini ya. Ini ada beberapa kesulitan di bagian bawah. Di sini akan saya ajarkan bagaimana cara merapatkan bagian bawahnya. Untuk jumlah anyaman di sini harus genap ya. Jadi yang saya pakai di sini tadi anyamannya 16. Lalu kita pinggirkan seperti ini. Jadi kalau nggak 16 ya bisa 14, 12 atau kelipatan genap lainnya. Jadi dibuat segitiga dahulu. Jadi jika ditekuk untuk pojokannya itu berbentuk segitiga ya, jika ditekuk ya. Nah, seperti ini ya, bisa Anda lihat. Nah, jika ditekuk itu bentuknya segitiga. Lalu diselipkan satu selipan di sisi kiri. Setelah itu untuk lipatan di sisi kanan dimasukkan seperti ini. Tidak usah diselipkan, tidak apa-apa ya. Jika bisa posisinya diselipkan, bisa diselipkan. Jika tidak, tidak apa-apa. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, setelah itu untuk bagian ini yang sudah saya tunjuk, ini wajib ya, ini wajib diselipkan karena nanti untuk mengunci bagian bawah dahulu. Untuk kuncian awal itu di sini sebagai patokan
utamanya. Nah, seperti ini ya. Diselipkan pelan-pelan saja. Seperti ini, karena memang untuk kuncian bagian bawah ini tidak menyatu permanen. Jadi, hanya asal terselip saja sehingga tertutup atau menutup bagian bawah. Jika sudah, untuk sisi yang sebelah kanan diselipkan ke bawah, lalu kita akan tutupi dengan sisi bagian kirinya. Ya, ini bagian kirinya. Diselipkan kembali seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Jika Anda kesulitan, Anda bisa menggunakan alat tambahan seperti ujung gunting ataupun pinset. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah anyaman bawah yang cukup rapat tanpa harus menambahkan anyaman baru ya. Jadi kita hanya menambahkan susunan-susunan yang tersisa di bagian ujung. Seperti ini ya, kurang lebih ya. Jika di sini sudah terbentuk seperti ini, lalu untuk proses berikutnya dimasukkan kembali untuk sisi sebelah kanan. Dimasukkan dahulu lipatannya, lalu ditutupi kembali untuk lipatan bagian kiri. Dimasukkan atau diselipkan seperti berikut ini. Iya, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang sulit jika kita berusaha untuk mencoba dan mencoba kembali ya. Seperti ini. Nah, di sini sudah terbentuk dua tutupan. Lalu dilanjutkan untuk penutupan berikutnya. Di sini saya percepat ya. Nah, ini untuk bagian akhir. Di sini saya hanya menyelipkan saja, tidak harus seperti pada saat proses melipat pojokan awal tadi ya. Yang penting hanya menyatu atau dapat tertutup untuk bagian pojok berikutnya. Jadi di sini tidak harus diselipkan, karena jika kesulitan nanti malah akan menambah repot ya. Jadi di sini tidak usah diselipkan, tidak apa-apa. Yang penting tertutup dengan rapat. Ini dia hasilnya, sudah rapi ya. Untuk bagian bawah bisa Anda lihat, jadi tidak terlalu terlihat. Cukup mempermudah ya dalam proses pembuatannya. Ini di sini untuk menambah keamanan dari si dompet tersebut, saya menambahkan furing. Jika ingin mempelajari pembuatan furing, kalian bisa cek di link yang sudah saya rekomendasikan di sini. Untuk ukuran tadi sudah saya cantumkan di situ ya. Lalu untuk proses menjahit, ini yang penting kita buat jahitan awal dahulu, lalu diselipkan seperti ini ya. Posisinya si benang sudah di bagian pojok, lalu diselipkan kembali sehingga benang tersedia pada posisi ujung zigzag, lalu ditusukkan kepada bagian resleting. Dimasukkan dan dikeluarkan. Setelah itu bisa diselipkan ke bagian bawah. Nah, lalu Anda menusukkan kembali si jarum tersebut pada bagian kain. Nah, jadi untuk proses menjahitnya seperti ini ya. Nah, sudah terbentuk jahitan. Di sini untuk kualitas cukup kencang ya. Dan juga untuk kerapihan juga di sini cukup rapi sekali. Jadi diingat-ingat untuk bagian pojok seperti ini ya proses menjahitnya ya, pojok atas ya. Untuk bagian zigzag atas dahulu, lalu ke bagian bawah dan ditusukkan kembali di bagian kain. Seperti ini, lakukan seperti ini, memutar hingga selesai. Iya, ini dia hasilnya, sudah rapi bukan? Anda bisa gunakan ini sebagai dompet ataupun tas dengan menambahkan ring atau tali rantai. Jangan lupa ya untuk mendapatkan produk kerajinan terbaik dari kami untuk 2 orang beruntung setiap bulannya.
Terima kasih sudah menonton video tutorial dari channel Hafsah 91. Sampai jumpa!